Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Ardis, kelas 11 IPA 6. Untuk pertanyaan nomor 5, saya akan memberikan contoh identifikasi sebuah suku bangsa atau etnis berdasarkan 7 unsur budaya. Suku yang saya pilih adalah suku Sakai. 1. Teknologi dan peralatan. Dalam hal berburu peralatan yang digunakan oleh suku Sakai adalah parang, panah, dan juga memakai jerat centak untuk serta kunjau. Orang Sakai juga sangat terkenal dengan mencari ikan dengan menggunakan perahu serta kail tradisional hasil botol mereka sendiri. Dan mereka juga suka mengambil udang dan kepiting menggunakan alat berbentuk kerucut dari bambu atau rotan. Nomor 2. Mata pencaharian. Sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat suku Sakai dipengaruhi kondisi daerah yang mereka tempati atau mereka huni. Di antara banyak mata pencaharian yang dilakukan masyarakat suku Sakai antara lain adalah berladang, menanam ubi, dan juga berburu ikan di sungai. 3. Bahasa. Bahasa Sakai digunakan oleh masyarakat suku Sakai sebagai alat komunikasi antar etnik dan terkadang juga digunakan dalam berkomunikasi dengan penduduk yang berlainan etnis. Komunikasi dengan penduduk yang berlainan etnis dapat terlaksana karena struktur maupun kosakata. Bahasa Sakai memiliki banyak persamaan dengan bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau. 4. Kesenian. Salah satu bentuk kesenian yang terdapat pada masyarakat suku Sakai adalah tarian makan sirih atau tarian persembahan. Tarian persembahan merupakan tarian yang biasa dipentaskan untuk menyambut kedatangan tamu agung. Tari persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan suara marwas, gendang, gambus, dan lain sebagainya. Religi. Salah satu ciri masyarakat Sakai adalah agama yang bersifat animistik. Meskipun banyak di antara orang Sakai yang telah memeluk agama Islam, namun mereka tetap mempertahankan agama nenek moyang mereka yang masih diselimuti unsur animisme, kekuatan magis, dan tentang makhluk halus. Ini dari agama nenek moyang masyarakat Sakai adalah kepercayaan terhadap keberadaan hantu atau makhluk gaib yang ada di sekitar mereka. 6. Pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki tergolong cukup maju. Hal ini bisa tergambar jelas lewat pembuatan rumah adat suku Sakai. Selain itu, sistem pengetahuan suku Sakai juga tampak dalam proses perledangan. Dalam hal ini, mereka mengenal berbagai tahapan dalam proses perledangan. 7. Kemasyarakatan. Masyarakat Sakai pada masa lalu mempunyai sistem pemerintahan yang mereka sebut perbatinan, yang dipimpin oleh batin. Suku Sakai menempati 13 anak sungai, permukiman mereka disebut batin. Sistem kekerabatan suku Sakai menganut matrilineal, yaitu dititik beratkan menurut garis keturunan ibu atau perempuan. Yang lebih diutamakan adalah kedudukan anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan penerus keturunan ibunya, sedangkan anak laki-laki hanya seolah-olah pemberi bibit keturunan pada istri. Sekian dari saya, Hafid Ardis, kelas IPA 6. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jasmine Hayu Fahirunnisa dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suku Minahasa. Jadi suku Minahasa itu adalah suku yang mendiami wilayah Minahasa. Dan wilayah Minahasa itu terletak di timur Sulawesi Utara dengan luas wilayah sekitar 5.273 km persegi. Kawasan Minahasa ini tuh termasuk ke dalam daerah vulkanik dengan ada 4 gunung penting di sana, ada Kalabat, ada Lokon, ada Mahawu, dan Saputan, dan ada Danau Tondano juga di sana. Dan lalu orang Minahasa itu nyebut diri mereka sendiri adalah orang Manado atau Tewenang atau Kawanua, dan mereka terbagi lagi menjadi 8 subsuku. Yang pertama ada Tonsea. Tonsea itu mendiami timur laut Minahasa. Lalu ada Tombulu yang mendiami barat laut Danau Tondano. Ada Tompokewa. Tompokewa itu adalah suku yang mendiami barat daya Minahasa. Lalu ada Telur atau Toulour adalah suku yang mendiami timur dari Danau Tondano. Lalu ada Tonsawang. Tonsawang itu adalah suku yang mendiami tengah dan selatan Minahasa. Lalu ada Pasan. Pasan itu adalah suku yang mendiami bagian tenggara Minahasa. Ada Ponosakan. Ponosakan juga mendiami bagian tenggara Minahasa. Dan ada Bantik yang mendiami pesisir laut bagian barat laut utara Manado. Lalu yang selanjutnya
ada mereka tuh punya rumah tradisional. Rumah tradisionalnya mereka tuh mempunyai bentuk rumah panggung dengan tinggi panggungnya sekitar 5-10 meter untuk menghindari gangguan hewan buas. Karena dulu di daerah Minahasa banyak hewan buasnya. Lalu sistem teknologi mereka sekarang sudah beralih dari tradisional ke modern. Kalau dulu tuh mereka kalau dapur ada loto atau yang kita sebut bakul, ada pisau yang kita sebut pisau, dan di kamar tuh ada koi atau tempat tidur. Lalu untuk bertani mereka menggunakan pajeko untuk membajak sawah dan pati untuk pati atau yang kita sebut kapak. Lalu ada untuk memburu ada sinapang atau senapan. Untuk mengambil ikan mereka menggunakan umpan yang mereka sebut nonai. Dan untuk berternak, misalkan contohnya berternak ayam, mereka menggunakan roreongan, yaitu kandang ayam. Lalu mata pencaharian mereka sekarang adalah banyak yang bertani, menjadi nelayan, menjadi peternak, dan membuat kerajinan. Ada yang bisnis juga di sana di Minahasa. Namun pada zaman dahulunya mereka lebih memilih untuk berburu dan meramu. Lalu bahasa yang mereka gunakan saat ini adalah bahasa Indonesia yang dicampur dengan logat Melayu Manado. Dan bahasa daerahnya sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muda. Lalu selanjutnya sistem religi mereka tuh dulu punya kepercayaan mereka sendiri. Di Minahasa tuh ada dewa yang mereka sebut Empung dan Opo. Lalu dewa tertingginya adalah Opo Wailan Wangko atau Tuhan Allah. Namun sekarang Minahasa mayoritas agamanya adalah Kristen dan Protestan, dengan Islam, Hindu, Budanya hanya sedikit saja di Minahasa. Keseniannya mereka punya tarian perang atau tarian cakalele. Jadi tarian itu awalnya dari Spanyol, terus masuk ke Ternate, terus beradaptasi sama wilayah Ternate, lalu pindah ke Minahasa dan jadilah tarian perang ini. Lalu ada Masambo. Masambo itu kayak kegiatan meminta doa kepada yang berkuasa untuk, misalkan kita tuh punya satu hal, jadi kita tuh minta kepada Tuhan untuk menjaga hal itu gitu. Contoh misalkan ada seseorang punya ladang ternak, misalkan ternak lele misalkan, dia tuh berdoa kepada yang berkuasa, ya Tuhan tolong jaga ladang lele aku ini gitu, dengan kegiatan Masambo ini. Lalu ada Monondeaga. Monondeaga itu misalkan ada suatu keluarga, terus anak perempuannya tuh haid pertama. Akhirnya keluarga itu si gigi dari perempuan itu tuh bakal diratain dan akan ditindik sebagai tanda dia sudah dewasa. Dan ada Mupuk Imbene. Jadi ini tuh adalah kegiatan karena rasa syukur kita dengan cara membawa sekarung padi misalkan ke gereja, terus minta gereja untuk ngedoain karung padi itu. Terus habis itu mereka pulang, terus makan sama keluarga lain karena rasa syukur mereka gitu. Lalu ada sistem pengetahuannya juga di sana. Jadi sistem pengetahuan mereka tuh yang pertama ada yang berkaitan sama fauna. Jadi kayak mempercayai tanda-tanda yang binatang kasih gitu. Misalkan kita ngelihat ada burung siang datang ke kamar kita, terus kita tuh orang Minahasa tuh kalau ada burung itu datang tuh mereka percaya kalau aku akan dapat rezeki gitu. Terus kalau ada juga yang berkaitan sama flora, biasanya flora itu berkaitannya sama obat-obatan. Misalkan mereka tuh punya goraka itu jahe kalau di kita. Goraka itu bisa mereka tuh percaya bisa menangkal setan dan buat batuk-batuk gitu. Terus ada riis atau tali pahit, itu tuh obat buat malaria. Lalu ada yang berkaitan dengan tubuh manusia. Misalkan kayak gini, tangan kanan kita tuh tiba-tiba gatel. Pasti orang Minahasa tuh bilang kamu bakal ngeluarin uang abis itu. Misalkan buat beli suatu barang atau buat nyumbang. Kalau tangan kiri kita yang gatel, itu tuh artinya kita bakal dapat uang kayak gitu. Terus misalkan contoh lainnya ada
Misalkan kita tuh motong kuku malam-malam, pasti orang Minahasa tuh kayak bilang jangan, nanti tuh salah satu anggota keluarga kamu tuh bakal meninggal. Padahal maksudnya bukan itu. Jadi kalau kita motong kuku malam-malam itu bakal membahayakan diri kita karena nanti bikin jari kaki kita atau tangan kita tuh bakal terluka karena penglihatan mata itu berkurang saat malam hari. Lalu ada berkaitan dengan mimpi, misalkan kayak gini, kita tuh mimpi bertemu sama mayat di mimpi kita teh. Terus orang Minahasa bilang kayak itu nanti bakal dapat rezeki kamu, katanya gitu. Terus ada yang selanjutnya, yang terakhir adalah berkaitan dengan alam. Misalkan kita ngelihat ada alam berpetak-petak, itu biasanya orang Minahasa tuh percayanya nanti bakal ada rezeki, kalau enggak gempa bumi gitu. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lujan Firial Fadilah. Saya akan mengidentifikasi 7 unsur kebudayaan suku Aceh. Yang pertama ada bahasa. Di antara bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, bahasa Aceh merupakan bahasa daerah terbesar dan yang paling banyak penuturnya, yakni sekitar 70% dari total penduduk Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Penutur bahasa Aceh tersebar di wilayah pantai timur dan barat Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Penutur asli bahasa Aceh adalah mereka yang mendiami Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidi, Kabupaten Aceh Jempa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, dan Kota Sabang. Yang kedua ada sistem religi. Aceh termasuk salah satu daerah yang paling awal menerima agama Islam. Oleh sebab itu, provinsi ini dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Maksudnya, pintu gerbang yang paling dekat antara Indonesia dengan tempat dari mana agama tersebut berasal. Meskipun demikian, kebudayaan asli Aceh tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, beberapa unsur kebudayaan setempat mendapat pengaruh dan berbaur dengan kebudayaan Islam. Dengan demikian, kebudayaan hasil akulturasi tersebut melahirkan corak kebudayaan Islam Aceh yang khas. Di dalam kebudayaan tersebut masih terdapat sisa-sisa kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang ketiga, ada sistem mata pencaharian. Jadi, mata pencaharian pokok suku Aceh adalah bertani di sawah dan ladang dengan tanaman pokok berupa padi, cengkeh, lada, pala, kelapa, dan lain-lain. Di samping bertani, masyarakat suku Aceh juga ada yang berternak kuda, kerbau, sapi, dan kambing yang kemudian untuk dipekerjakan di sawah atau dijual. Untuk masyarakat yang hidup di sepanjang pantai, umumnya mereka menjadi nelayan dengan mencari ikan yang kemudian untuk menu utama makanan sehari-hari atau dijual ke pasar. Bagi masyarakat yang berdagang, mereka melakukan kegiatan berdagang secara tahap, salah satunya dengan menjajakan barang dagangannya dari kampung ke kampung. Yang keempat, ada organisasi sosial. Yang kesatu, ada sistem kekerabatan. Dalam sistem kekerabatan, bentuk kekerabatan yang terpenting adalah keluarga inti dengan prinsip keturunan bilateral. Adat menetap sesudah menikah bersifat materi lokal, yaitu tinggal di rumah orang tua istri selama beberapa waktu, sedangkan anak merupakan tanggung jawab ayah sepenuhnya. Yang kedua, ada sistem pelapisan sosial. Pada masa lalu, masyarakat Aceh mengenal beberapa lapisan sosial, diantaranya ada 4 golongan masyarakat, yaitu golongan keluarga sultan, golongan ule balang, golongan ulama, dan golongan rakyat biasa. Golongan keluarga sultan merupakan keturunan bekas sultan-sultan yang pernah berkuasa. Panggilan yang lazim untuk keturunan sultan ini adalah hampon untuk laki-laki dan cut untuk perempuan. Golongan ule balang adalah orang-orang keturunan bawahan para sultan yang menguasai daerah-daerah kecil di bawah kerajaan. Biasanya mereka bergelar teku, sedangkan para ulama atau pemuka agama lazim disebut tengku. Terus yang ketiga ada sistem kemasyarakatannya. Bentuk kesatuan hidup setempat yang terkecil disebut gampong. Itu tuh kayak kampung atau desa yang dikepalai oleh seorang gecik atau kecik. Dalam setiap gampong ada sebuah manasah
atau madrasah yang dipimpin oleh imam menasah. Kumpulan dari beberapa gampong disebut mukim yang dipimpin oleh seorang ule balang, yaitu para panglima yang berjasa kepada sultan. Kehidupan sosial dan keagamaan di setiap gampong dipimpin oleh pemuka-pemuka adat dan agama seperti imam menasah, tengku khatib, tengku bile, dan tuhapet atau penasehat adat. Nah, terus buat yang kelimanya ada sistem pengetahuan. Suku Aceh memiliki sistem pengetahuan yang mencakup fauna, flora, bagian tubuh manusia, gejala alam, dan waktu. Mereka mengetahui dan memiliki pengetahuan itu dari dukun dan orang tua adat. Pengetahuan yang terdapat dalam suku Aceh yaitu tentang tradisi bahasa tulisan yang ditulis dalam huruf Arab Melayu yang disebut bahasa Jawi atau Jawa. Bahasa Jawi ditulis dengan huruf Arab, ejaan Melayu. Yang keenam ada sistem teknologi dan peralatan hidup. Yang pertamanya ada persenjataan. Orang Aceh terkenal sebagai prajurit-prajurit tangguh, penentang penjajah, dengan bersenjatakan rencong, ruduh atau kalewang, kemerah penek, atau bedil berlaras pendek, terus pedang, dan tameng. Senjata-senjata tersebut umumnya dibuat sendiri. Nah, begitu ada yang ketujuh, kesenian. Yang pertama ada seni lukis kaligrafi Arab. Kesenian ini banyak terlihat pada berbagai ukiran masjid, rumah adat, alat upacara, terus perhiasan dan sebagainya. Terus ada yang keduanya ada seni pahat. Seni pahatnya itu memahat rumah adat dan nisan. Seni pahat yang ada pada suku Aceh adalah memahat hiasan pada rumah adat atau nisan. Nah, seni pahat yang diaplikasikan pada rumah adat menunjukkan kepemilikan dan status sosial pemiliknya, sedangkan seni pahat yang diaplikasikan pada nisan menunjukkan status sosial yang dikuburkan dan juga memberikan informasi nama dan tahun serta tanggal wafat dari tokoh yang dikuburkan. Terus yang ketiga ada seni musik Rapai Geleng. Rapai Geleng merupakan seni musik yang dilakukan oleh 13 laki-laki atau perempuan yang duduk berbanjar, seperti duduk di antara dua sujud. Dua sujud ketika melaksanakan sholat. Masing-masing memegang alat tabuh sambil bernyanyi bersama. Terus yang keempat ada seni tari. Tarinya itu tari saman. Tarian ini merupakan salah satu media untuk pencapaian dakwah. Nah, tari ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hanis Firmanto. Saya berasal dari kelas 11 IPA 6. Saya akan menjelaskan 7 unsur budayaan dari suku Banjar. Yang pertama adalah tentang ideologi atau kepercayaan dari suku Banjar. Suku Banjar merupakan penduduk asli sebagai wilayah provinsi Kalimantan Selatan yang mayoritas masyarakatnya adalah menganut agama Islam, tetapi ada juga sebagian yang menganut agama dari Kristen. Yang kedua adalah sistem kerabatan dari suku Banjar. Sistem kerabatan dari suku Banjar pada umumnya adalah sama untuk daerah seluruh Kalimantan Selatan. Suku Banjar berdasarkan kerabatan mereka menurut garis dari keturunan ayah dan garis keturunan ibu atau bilateral. Dan yang ketiga adalah sistem pencarian dari suku Banjar. Orang Banjar dikenal dengan julukan masyarakat air atau dua tertipe karena adanya pasar terapung yang berada di Banjarmasin, yaitu ibu kota dari Kalimantan Selatan. Dan mata pencarian mereka yaitu berasal dari satu, pertanian, kedua berkebun, dan ketiga adalah dari nelayan. Dan yang ketiga adalah sistem peralatan hidup dari suku Banjar. Yang pertama adalah alat-alat produktifnya adalah yang pertama parang, yang kedua adalah parang lantik, dan peralatan untuk rumah tangga ialah parang tunggul untuk memotong benda-benda yang
cukup besar, pisang, latin, kapak, dan lain-lain. Senjata-senjata yang digunakan mereka untuk berburu atau mempertahankan diri dari musuh atau hewan-hewan liar yang berada di hutan yaitu adalah yang pertama adalah sumpit, mandau, serapang atau tombak 5 mata, ciruk atau tombak panjang lurus untuk berburu ikan haruan atau ikan gabus, dan tomat di sungai. Dan yang keempat adalah sistem bahasa dari suku Banjar. Bahasa Banjar adalah bahasa daerah Kalimantan Selatan yang dipergunakan oleh suku Banjar. Bahasa Banjar merupakan anak cabang bahasa yang berkembang dari bahasa Melayu. Asal bahasa ini berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dan terbagi atas Banjar, Kandangan, Amuntai, Alabiyu, Kalualai, dan lain-lain. Dan 5 adalah sistem kesenian suku Banjar. Masyarakat Banjar telah mengenal beberapa jenis dan bentuk kesenian, baik seni klasik atau seni rakyat maupun seni religius. Kesenian yang menjadi milik masyarakat Banjar. Suku Banjar mengembangkan seni dan budaya yang cukup lengkap, walaupun pengembangannya belum maksimal, meliputi berbagai cabang seni ukir dan seni arsitektur. Demikian pula alat rumah tangga, transportasi, dan nyanyian sebagainya adalah satu dari seni tari. 2. Seni karawitan. Keempat, seni rupa Dwi Matra. Dan kelima, seni rupa Trimatra. Dan keenam adalah sistem pengetahuan dari suku Banjar. Dalam setiap suku bangsa pasti mempunyai sistem pengetahuan masing-masing. Begitu juga dengan suku Banjar yang ada di Kalimantan Selatan, di mana sistem pengetahuan ini didapatkan dari warisan temurun nenek moyang suku Banjar itu sendiri maupun belajar dari daerah lain. Sistem pengetahuan ini digunakan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang kompleks. Suku Banjar pada umumnya mempunyai pengetahuan tentang alam sekitar atau tempat tinggal. Kedua, pengetahuan tentang fauna dan flora di daerah mereka. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Dan yang keempat adalah sistem pengetahuan tentang waktu, nama bulan, dan hari. 5. Sistem ilmu pengetahuan. Sekian dari presentasi atau penjelasan saya tentang 7 unsur kebudayaan dari suku Banjar. Sekian dan terima kasih.